Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Ya, Bapak. gimana kabarnya nih? Alhamdulillah saya baik Pak, sehat. Ya, kita ketemu lagi di penangkan individu yang kelima, Bu ya. Yang ini dan ini PI 5 ini nanti kita akan membahas tentang penerapan senjata modul 3.1, terus kemudian ke program yang berdampak pada murid. Terus kita juga nanti akan ngebahas tentang komunitas praktisi, nanti adanya di sini tentang yang ini. Terus yang terakhir nanti kita akan dialog pasca observasi antara ibu dengan mereka sejawat. Ya. Tapi sebelumnya nih, saya akan bertanya nih kepada ibu beberapa pertanyaan yang mungkin ya bisa mengetahui tentang selama sebulan kemarin. Jadi yang pertama nih, proses apa nih yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Bu? 1 bulan terakhir yang saya sudah lakukan atau berjalan di sekolah ataupun di kelas, saya selama proses pendidikan guru penggerak ini mengisi LMS, karena kan banyak ya kegiatan sehari saya mengisi LMS dan melakukan aksi nyata dengan apa yang sudah saya dapat, ilmu-ilmu yang baru dari CGP, mungkin itu Pak. Oh iya. Terus capaian apa nih yang diperoleh nih selama 1 bulan? Mencoba menerapkan materi kepemimpinan Pak. Ya, gitu. Terus menjadi pemimpin pembelajar di kelas, mencoba itu Pak. Oke. Dan sampai saat ini nih, bagaimana nih rencana tindak lanjut nih dari PI sebelumnya kemarin itu? Mungkin ada modul yang saya kurang pahami, itu mulai dipelajari dan dilakukan, mencoba dilaksanakan di dalam kelas dan diterapkan juga di sekolah, yaitu yang aset itu Pak, yang aset sumber daya sekolah itu mencoba saya memanfaatkan sebaik mungkin itu Pak. Bagus sekali nih, ini rencana selanjutnya Bu, semoga nanti akan terus dilaksanakan Bu ya. Oke Bu, sekarang kita akan ngebahas tentang ini Bu, tentang penerapan aksi nyata modul 3.1 nih Bu ya, tentang ini. Nah, berdasarkan nih hasil pemantauan yang Ibu lakukan nih, bagaimana hal yang Ibu pemantauan itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan nih yang dilakukan oleh Ibu? Mungkin Pak dengan cara mengidentifikasi dulu Pak aset sumber daya sekolah yang ada di sekolah, terutama yang ada di Cibentuk ini, apa yang kira-kira yang dapat dimanfaatkan. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, sebelumnya kan saya memikirkan kekurangan bagaimana keluhan, hambatan. Ternyata sumber daya yang ada di sekolah ini banyak dan bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran saya, itu Pak mungkin. Terus sumber daya juga banyak. Iya, banyak gitu. Oke. Dan menurut Ibu nih, apa yang masih perlu dikembangkan nih, atau perlu dievaluasi dari sumber daya Ibu? Mungkin kolaborasi Pak, saya dengan rekan ataupun saya dengan kepala sekolah ataupun saya dengan orang tua serta warga sekolah di sini. Kenapa? Karena saya melakukan aksi nyata atau saya melakukan hal yang baru, itu perlu kolaborasi mungkin itu, dan transparansi dalam melakukan semua kegiatan. Jadi tidak hanya saya sendiri, saya tidak akan bisa, kalau bekerja sendiri tidak akan bisa. Berarti dibutuhkan kerjasama yang kolaborasi gitu ya. Ya, betul sekali Bu. Dan apa nih yang menurut Ibu dapat mendukung keberhasilan keputusan yang diambil? Mungkin saya harus bisa paham dalam pengetahuan pengambilan keputusan, yaitu dengan memahami 3 prinsip dan 3 paradigma dan 9 langkah mengambil keputusan. Mungkin itu harus lebih paham. Karena apa? Karena saya seluruh tindakan saya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam teori atau materi pengambilan keputusan, supaya apa yang saya harapkan bisa tercapai dan terukur dengan baik. Jadi diterapkan langsung ke ini yang udah. Oke. Ini contoh nih, adakah pengalaman yang terjadi misalkan baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini nih, yang mencerminkan dilema etika Bu, baik itu terkait murid ataupun rekan sejawat? Pernah kejadian seperti itu? Iya, terkait murid ya, kebetulan kan saya guru kelas 6 Pak. Otomatis ada kelulusan, standar kelulusan yang harus saya luluskan murid-murid untuk ke jenjang berikutnya. Itu tiap tahun itu ada peserta didik yang di bawah KKN. Itu banyak
maksudnya di bawah KKM itu bisa kurang ataupun dia tidak sekolah, jadi jarang sekolah, otomatis kan mempengaruhi pada dalam kegiatan pembelajaran saya. Itu jadi dilema Pak. Ya, dalam rapat sekolah pun, dalam rapat kelulusan itu suka ada pertentangan. Ini anak diluluskan nggak, sedangkan melihat usia ini anak harus diluluskan. Kalau tidak diluluskan itu bagaimana, itu mungkin Pak. Yang kedua, dilema dalam pengelolaan keuangan bos. Kadang-kadang kan saya sendiri kan jadi bendahara bos di sekolah, otomatis transparan di sini harus bagaimana. Kadang-kadang kan maaf, guru ataupun rekan ataupun komite yang lain atau warga sekolah, saya tidak mungkin membicarakan atau transparan sekali. Hal globalnya harus disampaikan, tapi mendetail pengeluaran-pengeluaran yang tidak mungkin, kenapa harus disebutkan, itu ada konsekuensi, itu ada hak kepala sekolah yang berhak membicarakan. Kenapa? Karena di lokasi itu kayak ya tidak semestinya harus transparan sedemikian rupa, nggak mungkin. Jadi hal-hal yang perlu disampaikan masalah keuangan itu bisa, kenapa? Supaya tidak ada kecurigaan dari rekan ataupun dari para orang tua, uang bos itu kemana ini gitu kan. Jadi pos-posnya harus udah dipersiapkan gitu kan, yang diatur dalam RKS itu. Jadi sangat dilema sekali mungkin ya, terutama untuk anak murid yang seperti itu. Ya. Nah, menurut Ibu nih, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai nih dengan prinsip dan langkah yang dipelajari nih di modul 3? Alhamdulillah Pak, proses pengambilan keputusan setelah saya memahami itu, kemarin-kemarin juga ada peristiwa, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kenapa? Karena saya dipakai prinsip pengambilan keputusan itu, saya pakai diterapkan, itu mencoba diterapkan. Udah diterapkan ya. Nah, apa hal nih yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi nih dari proses pengambilan keputusan tersebut? Mungkin yang perlu dievaluasi itu tahapannya Pak. Ya, yang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, itu tahapan-tahapannya. Kan kadang-kadang kita juga tidak sesuai dengan teori, begitu prakteknya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, itu mungkin yang harus diperbaiki. Ya, memang kita harus ya banyak yang di ini Bu ya, evaluasi untuk diterapkan ya, dan keputusan dan lain sebagainya. Baik Bu, terima kasih tentang nyata modul 3D1 ya. Nah, sekarang kita coba ke tentang rancangan program nih yang berdampak pada murid nih Bu, tentang ini. Nah, yang pertama nih, apakah Ibu sudah membuat rancangan programnya Bu yang berdampak pada murid? Itu Pak yang GLS, gerakan literasi, itu mulai sudah di kebiasaan, menjadikan kebiasaan. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, anak-anak literasi, gimana caranya literasi, membaca, tapi ada waktu, misalkan anak mempunyai satu pegangan buku, itu di dalam 1 minggu harus beres. Dia mengungkapkan, kan otomatis membaca, memahami apa yang sudah dibaca. Nah, di resume tiap hari Sabtu diungkapkan sama peserta didik apa yang kamu sudah baca. Mungkin itu Pak. Selanjutnya sholat duha sudah berjalan dengan baik. Kamis tim juga sama, masih berjalan tiap hari Kamis bawa listing. Yang selanjutnya Jumat bersih itu sudah mulai dilakukan. Kenapa? Karena kan cuaca sekarang ya Pak, ya otomatis kebersihan itu nomor 1. Mungkin itu Pak. Programnya udah mulai banyak Bu ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Apakah nih bentuk program menurut Ibu nih kita yang bentuk program yang sudah Bapak Ibu rancang tadi udah disebutkan tadi salah satu dan sebagainya. Ini Bu, dukungan apa saja nih yang Bapak Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Mungkin dengan kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, para orang tua wali, komite, dan semua warga sekolah yang ada. Kenapa? Karena itu kan kegiatannya berkala, otomatis harus ada tindak lanjut, refleksi apa yang sudah dilakukan oleh sekolah, program sekolah itu berjalan baik tidaknya. Mungkin dengan berkolaborasi yang baik. Dan yang menjadi tantangannya Bu, tantangan Ibu dalam melaksanakan program yang sudah dibuat gimana Bu tantangannya? Konsisten ya, gitu. Perlu konsisten yang kuat, komitmen yang kuat, bukan hanya saya tapi seluruh warga sekolah yang sudah berkolaborasi di dalam program itu. Mungkin itu konsisten ya. Nah, harus konsisten ya, betul. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut gimana Bu, untuk
menyikapi ini Ya seperti saya apa? harus terus bersemangat, Betul. mulai menggerakkan, dan saya tidak boleh patah semangat. Saya harus terus berusaha. Kenapa? Karena kan ada beban tersendiri. Kenapa saya di sini beda dengan yang lain? Otomatis maksud beda di sini saya sudah dimandatkan alhamdulillah menjadi CGP. Otomatis saya harus berbeda dari yang lain, menggerakkan ke perubahan yang lebih baik. Ya mudah-mudahan Bu program yang itu terus akan berkembang Bu ya, berkembang dan ya itu konsisten itu Bu ya, Iya. untuk selanjutnya seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Nah untuk selanjutnya Bu nih, sekarang kita membicarakan tentang perkembangan tentang komunitas praktisi Bu ya, komunitas praktisi. Nah apakah Ibu sudah merintis nih komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Misalkan ya ada lingkungan sekolah dan sekitarnya nih. Nah jika ini bagaimana nih peran komunitas ini terhadap proses belajar yang Ibu? Alhamdulillah Pak, di sini udah ada Kombel ya, kelompok belajar. Itu sangat membantu sekali buat tugas-tugas CGP saya Pak. Kenapa? Karena di sana ada kolaborasi di sana tentang pembelajaran yang sudah terjadi dan apa yang mau dilaksanakan yang sudah dibuat. Jadi otomatis di sana ada tukar pendapat, ide, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik. Jadi kolaborasi Kombel di sana itu sangat membantu buat saya. Oh iya betul. Kelompok belajar. Kolaborasi sangat membantu ya. Iya. Nih perubahan yang menyenangkan nih yang Ibu alami dari rekan komunitas ya praktisi Ibu gimana? Ya berbagi ilmu. Berbagi ilmu Ya ya. berbagi Betul. pengalaman juga Pak. Saya sudah mengalami begini, saya juga sama. Otomatis itu bisa dijadikan pembelajaran buat saya. Oh gitu, jadi berbagi ilmu ya. Iya. Nah rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Ibu nih setelah program ini selesai gimana nih? Terus berkolaborasi Terus ya. dan konsisten komitmen, betul. ya itu Jadi, Pak intinya. terus berkolaborasi dengan Iya, rekan Jawa dan iya. komunitas praktisi Iya, ya, betul. betul. Dan nanti akan lebih meningkatkan mungkin ada program-program untuk yang bisa dikembangkan Nah, apa seperti itu. Iya. Nah ini apa nih ya dukungan yang Ibu perlukan nih untuk komunitas praktisi yang Ibu agak bisa terus belajar bersama nih, terus bareng, terus kerjasama atau gimana ya? Dukungannya gimana? Yang menjaga komitmen ya, Betul. di antara kami, kenapa untuk kemajuan sekolah ini. Ya. Karena kadang kan Pak, kalau komitmen tidak kuat, otomatis kegiatan yang kita lakukan sebaik mungkin tidak akan berjalan dengan lancar sesuai apa yang ingin kami capai gitu, mungkin itu. Nanti kerjasama, komitmen Ya, untuk konsisten ya, juga ya, sama. betul. Dan mudah-mudahan nanti komunitas praktisi yang Ibu buat dengan rekan sejawat mungkin akan lebih berkembang, mungkin tidak hanya di dalam sekolah, mungkin bisa di luar Nah, sekolah itu. juga ya, Iya. misalkan di luar sama orang luar juga bisa komunitas praktisi. Gitu. Oke baik Ibu, sekarang kita ke ini Bu, ke tentang apa ya, tentang pasca observasi. Ibu kan tadi udah melakukan, kemarin udah melakukan ya observasi, terus Ibu udah mengobservasi rekan sejawat itu ya Bu ya. Dan sekarang kan saya sebagai pendamping ingin melihat tentang ya proses bagaimana dialog antara pasca observasi antara Ibu dengan rekan sejawat. Nah, sebelum mungkin saya nanti akan meminta ya lembaran-lembaran ya kemarin yang tentang pra dan observasi dan Siap. supaya nanti saya sambil lihat, jadi Ibu nanti sambil ngobrol sama rekan sejawat nanti. Siap. Siap. Baik Bu, silakan. Iya, saya tolong panggil dulu ya Pak ya. 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 Terima Silakan. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuna Herawati, CGP Angkatan 9. Kali ini saya akan melakukan pasca supervisi akademik. Saya ditemani dengan rekan saya, Bu Guru Wawat, dengan pengajar praktik saya, Bapak Indra. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pasca supervisi yang saya sudah lakukan dengan Ibu Guru ya Bu ya. Waktu bulan kemarin saya sudah melakukan supervisi ke kelas Ibu, melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah ya Bu, sehat. Maaf ya saya sudah mengganggu waktunya. Mungkin kali ini tujuan pasca supervisi akademik yang saya lakukan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas supaya ada tindak lanjutnya ke depan
dan dapat melakukan refleksi gitu ya, terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Mungkin itu Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang kemarin Ibu lakukan? Perasaannya yang pertama pasti deg-degan, karena kan di kelas saya sering sendiri gitu, paling sama anak-anak. Seandainya pun ada yang mensupervisi kan sama kepala sekolah, terus sama bapak kelas. Kalau sekarang kan sama guru senior, itu yang membuat saya berpikir, ya Allah, deg-degan, tegang, takut ada salah, takut saya salah kata dan lain sebagainya. Namun karena bapak apa ibu gurunya juga care, seiring berjalannya waktu saya merasa nyaman, saya merasa baiklah ini saatnya, ini saatnya, ayo belajar dari pengalaman, belajar dari ibu guru yang sedang supervisi, terapkan ilmunya, karena kan sebelumnya kita sering ya bagaimana saya harus di kelas, kan pengalaman dulu saya di RA kan masih berbeda dengan di SD gitu. Setelah banyak berbicara, di situ saatnya saya ingin ayo saatnya belajar supaya nanti ketika saya mempunyai junior juga saya bisa bersikap seperti yang diharapkan. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu Ibu bisa menyelesaikan dan jelek yang Bu ya. Pertanyaan kedua, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas? Area pengembangan pembelajaran yang dilakukan adalah pengetahuan siswa tentang bilangan 11 sampai 20. Dan saya mulai memberikan contoh dulu 11 sampai 20. Kemudian di situ nanti ada sejenis evaluasi. Saya menyebutkan kepada anak mana yang angka 15, nanti anak yang menunjukkan seperti Yang bervariasi ya Bu ya, ya. ada evaluasi mandiri. Dan ketiga, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Insya Allah sudah berhasil, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu benar sesuai. lakukan. Menurut Ibu, kekurangan apa atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Kendalanya mungkin hampir semua guru menghadapi ini ya. Yang pertama kendalanya dari saya pribadi, yang keduanya mungkin dari anak-anak. Bagaimana dari anak-anak? Ada sebagian anak-anak yang memang ketika saya belajar itu ada satu kali pertemuan belum paham, dua kali pertemuan belum begitu paham, baru ketiga kali pertemuannya baru paham gitu. Dan saya pun tidak bisa memaksa gitu kalau untuk hal seperti itu. Kalau dari saya pribadi adalah saya mempunyai kekurangan tersendiri gitu loh. Saya juga sama ketika saya menghadapi mood anak yang tiba-tiba down, saya rasanya kurang bisa menghadapi gitu loh. Terus bagaimana ini? Kira-kira Bu, kenapa itu bisa terjadi gitu? Ya mungkin karena sayanya kurang menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh anak. Ya bisa jadi karena setiap anak itu kan istimewa. Ada beberapa anak yang kurang sepertinya memahami bahasa yang ketika saya sampaikan halus, anak kurang memahami harus dengan bahasa mereka gitu. Dan juga itu saya lihat kemarin itu terlalu banyak gitu ya Bu ya. Kalau beri siswa Ibu itu kan terlalu banyak. Jadi saya lihat itu dalam pembelajaran Ibu harus udah proses memperhatikan sudah Bu setiap, tapi kan terlalu banyak jadi kadang-kadang ada siswa yang bukan sama sekali tidak perhatikan, kurang ya gitu. Anak apalagi anak kelas 1 kan harus semua satu-satunya ngomong gitu. Betul. Yang terakhir, kapan Ibu akan melakukan rencana baik ya untuk memperbaiki hal-hal kekurangan tadi? Setiap hari, besok, bahkan minggu depan selalu hari-hari yang akan saya hadapi itu akan rencana-rencana baik itu akan selalu saya terapkan. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu katakan, apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang Ibu akan capai ya.
Mungkin segitu ya Bu ya dari saya. Terima kasih. Saya sudah mengganggu waktunya semua. Mudah-mudahan kita di sini ya. Sekian percakapan pasca observasi supervisi akademik yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, tadi kan kita udah observasi ya dengan pasca observasi dengan rekan sejawat Ibu. Nah, sekarang kita di akhir pendampingan nih Bu. Saya pengen bertanya nih, setelah Ibu menjalani program PGP ini, apa nih hal yang menurut Ibu paling Ibu kuasai nih dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Mungkin Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik bagi saya. Kenapa? Ternyata minat dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu harus dikelompokkan, harus sesuai. Jadi apa yang saya sampaikan tentang pembelajaran jadi bisa cepat dipahami. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan kebutuhan dan minatnya gitu. Misalkan yang diferensiasi itu kenapa saya tertarik, karena kan di kelompok-kelompokan ya Pak ya, dibagi-bagi kayak kinestetik, audio, visual, itu melakukan beberapa proses, dan alat peraga ataupun media pembelajaran pun harus kreatif mungkin. Saya harus disiapkan, tetapi itu sangat senang Pak. Kenapa? Hasilnya sesuai apa yang saya inginkan, mungkin itu Pak. Mudah-mudahan dengan ya Ibu menguasai tentang diferensiasi ini, jadi ya pembelajarannya sangat terasa sekali ya Bu, ya, berdampak kepada muridnya seperti itu. Baik, Bu. Kemudian Bu, yang kedua nih, materi apa nih yang Ibu rasakan masih yang membingungkan nih, yang ingin dipelajari lebih dalamnya lagi selain itu? Penerapan budaya positif. Budaya positif Bu ya. Posisi di mana saya tidak bisa menghukum, tapi tanda kutip ya Pak ya, menghukumnya. Otomatis kan itu jadi dilema ya Pak ya. Ini bagaimana anak yang melanggar tapi tidak boleh, harus melakukan dengan restitusi. Restitusi itu kan kadang-kadang bisa anaknya cakap berbicara, itu bisa mengungkapkan apa yang terjadi, itu bisa berjalan dengan baik. Anak-anak kan tidak bisa mengungkapkan apa yang sudah apa yang sudah dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Guru pingin dia jerah, masih jeratnya tidak melakukan pelanggaran lagi, tetapi gimana caranya itu mungkin kayak saya sudah sangat membingungkan. Biasanya ada hukuman ya, meskipun di sini hukumannya tanda kutip tidak berat gimana. Itu yang saya bingungkan dalam pembelajaran budaya positif itu. Iya, jadi itu berarti nanti mungkin yang ingin terus sama Ibu dipelajari, dipraktekkan mungkin Bu ya, tentang restitusi ini Bu ya. Baik, terima kasih Bu, dan ini alhamdulillah Bu, ini mungkin ya akhir dari pendampingan sekarang Bu ya. Jadi nanti untuk pendampingan selanjutnya Bu ya, untuk pendampingan selanjutnya nanti di sini kita akan ini Bu, survei lagi Bu. Jadi nanti untuk pendampingan individu ke-6 ini kita akan biasa nanti Ibu akan menyebarkan, terus mengumpulkan dan mengikut survei tentang kompetensi guru penggak Ibu sebagai feedback jelas mampu itu ya. Dan ini nanti kegiatan itu harus dilakukan sebelum PI6. Jadi nanti kan kita akan PI6 nih. Nah, sebelum PI6 Ibu harus mengumpulkan survei dulu. Jadi seperti itu, misalkan di sini surveinya itu menyebarkan kuesioner tentang sesuai peran dan jenjang yang diambil oleh PGP. Nah, respondennya itu bisa kepala sekolah atau rekan guru atau perwakilan dari mungkin seperti itu. Jadi misalkan 5 orang seperti itu. Jadi terus nanti Ibu juga mengisi tentang self evaluasi, tentang evaluasi ya. Nah, evaluasi itu di sini nanti di PI6 itu kita akan diskusi tentang pemetaan aset Bu ya. Tentang pemetaan aset atau jadi sebelum PI6 dilakukan mungkin Ibu bisa udah pernah kan ya yang kemarin ya Ibu tinggal memetakan aset-aset yang ada khususnya yang ada di sekolah sini gitu ya, memetakan aset-aset. Terus nanti misalkan Ibu bisa menentukan jadwal diskusi dengan kepala sekolah untuk pengembangan asetnya, terus misalkan mengundang aktornya, aktor di sini maksudnya kepala sekolah, guru atau misalkan orang tua, komite dan sebagainya. Terus nanti Ibu dari sana udah hasil diskusi itu membuat notulen diskusinya, terus kita ada foto dokumentasinya, kegiatan dan sebagainya, mengumpulkan hasil pemetaan.
Nah baru kita nanti di P6 baru kita diskusikan lagi seperti itu. Ya seperti itu. Nanti kita nanti lihat di LMS Bu ya. Yes, Ya. Mungkin hanya itu aja Bu ya. Ya. Mungkin terima kasih atas pendampingannya. Mudah-mudahan nanti Sama-sama, Pak. Ibu akan terus berkembang dan sebagainya. Terima kasih ya Pak ya.